Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah memasuki minggu yang baru, yaitu minggu reminiscere, yang berarti ingatlah segala rahmat-Mu. Reminiscere, ingatlah segala rahmat-Mu. Ingatlah segala rahmat-Mu. Mazmur 25 ayat 6 mengingatkan kita untuk mengingat setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan topik di tengah-tengah minggu kita pada hari ini mengingatkan kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tugas tanggung jawab orang percaya adalah menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus diwujud nyatakan menyaksikan apa yang telah kita terima, apa yang telah kita alami melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Demikian halnya dalam firman hari ini, pemazmur Daud menyaksikan sendiri apa yang telah dialaminya melalui persekutuannya yang intim dengan Allah. Pada pasal 27 ayat 1 pemazmur menyatakan Tuhan adalah terangku. Setiap orang merindukan terang di dalam hidupnya. Tidak ada orang kalau dikatakan orang yang takut akan Tuhan menyukai kegelapan. Tetapi yang pasti terang itu menjadi tujuan atau kerinduan setiap orang percaya. Terang dalam Alkitab seringkali melambangkan bimbingan, kebenaran, dan kehadiran ilahi. Melalui terang yang bersumber dari Allah, hidup kita akan berdampak bagi orang lain. Artinya, kehadiran kita melalui terang Tuhan akan menjadikan hidup berdampak sukacita dan kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pengalaman pribadi yang dialami oleh pemazmur melalui persekutuannya secara khusus
ketika dia mengalami pergumulan yang hebat, dia merasakan betapa baiknya Tuhan itu mempedulikan dia sehingga dia bisa keluar dari persoalan hidup yang begitu besar. Kesaksian pertama tadi dia katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Keselamatan di sini artinya merujuk kepada bagaimana dia bisa keluar dari ancaman, bisa memenangkan pergumulan yang bersumber dari musuh-musuhnya atau orang-orang yang membencinya. Karena itu dia menyadari tidak ada yang lain yang harus menjadi tujuannya atau sebagai ucapan syukurnya harus disampaikan hanya kepada Allah. Karena dengan penyertaan dan pertolongannya yang telah memberikan kekuatannya, dia tidak merasa takut lagi. Itu yang dinyatakan dalam ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Rasa takut sering menghantui dalam diri setiap orang. Ketakutan itu bisa berhubungan dengan masa depan. Ketakutan itu bisa berhubungan dengan hidup atau katakanlah kelanjutan hidup, di mana diperhadapkan dengan situasi krisis yang sedang terjadi, bagaimana dia bisa keluar dari situ menimbulkan ketakutan tersendiri. Tetapi ketakutan yang muncul dalam diri pemazmur ini di awal adalah karena tantangan pergumulan yang bersumber dari lawan-lawannya. Tetapi dia menyatakan sesungguhnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dia memiliki kesaksian dengan statement tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pernyataan pemazmur ini juga harus menjadi teladan bagi kita. Di tengah situasi sulit, di tengah pergumulan, kita harus menyaksikan bahwa benteng kehidupan kita hanyalah Allah sendiri. Sehingga kita tidak perlu takut dan gemetar walaupun badai, walaupun tantangannya silih berganti. Jemaat yang dikasihi Kristus, di ayat 2 diceritakan, digambarkan oleh pemazmur bagaimana sulitnya persoalan yang dia hadapi, bagaimana sulitnya tantangan yang dia hadapi. Dia nyatakan dalam ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Artinya ada rencana jahat dari para musuh-musuhnya yang tidak mengingini pemazmur atau yang membenci pemazmur, bagaimana bisa dia ditaklukkan sehingga mengalami penderitaan. Tetapi yang kita lihat dengan pernyataan itu ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tergelincir dan jatuh. Melalui firman ini, Daud mau mengenang kesetiaan Allah di masa lalu. Meski musuhnya kuat, mereka tidak berhasil mengalahkan Daud karena penyertaan Allah. Demikian halnya yang dirindukan dari kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Seberat apapun beban hidupmu, sesulit apapun tantangan yang kamu hadapi. Tetapi kata kunci, berserah kepada Tuhan dan menyerahkannya melalui penyertaan dan pertolongan Tuhan menjadikan kita berkemenangan. Jemaat yang dikasihi Kristus. Di ayat yang ketiga, pemazmur menyatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Gambaran ini mau menyatakan betapa besarnya tantangan itu yang datang dari musuhnya. Sampai digambarkan tadi, tentara berkemah mengepung aku. Kalau sudah gambaran kemah, tentara berkemah itu gambaran jumlah yang sangat besar. Bukan lagi jumlah yang sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang ditunjukkan oleh pemazmur? Dia tidak takut sekalipun timbul peperangan melawan aku, katanya. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jemaat yang dikasihi Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang harus kita teladani dari hidup dan kehidupan pemazmur melalui firman Tuhan pada
hari ini, pada minggu kita ini. Yang pertama, dia tidak mengandalkan kekuatan dan pikirannya. Yang kedua, dia menyerahkan hidup sepenuhnya. Dia menyerahkan hidupnya secara totalitas hanya kepada Allah. Melalui ini juga diingatkan, jangan pernah salah alamat. Memohon kekuatan, memohon pertolongan kepada dunia karena keterbatasan, karena tidak kekal adanya. Tetapi meminta, memohon kepada Allah itu adalah jalan yang paling benar, bukan lagi ada keraguan-raguan di sana. Kita lihat apa yang terjadi misalnya dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menghadapi tantangan dari Asyur. Mereka memohon pertolongan kepada Mesir. Akibatnya mereka mengalami hal yang sangat pahit dan harus mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Demikian untayan lagu pop rohani yang menggambarkan tidak pernah Allah menjanjikan hidup tanpa persoalan, hidup tanpa pergumulan. Tetapi satu hal yang pasti yang dijanjikan oleh Allah kepada kita adalah penyertaan dan kekuatannya. Itu bisa kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20 mengenai amanat agung. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan membuat kita berkemenangan sebagaimana yang disaksikan oleh pemazmur melalui khotbah pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, setelah dia mengalami segala sesuatu yang berbuah sukacita, ada hal yang sangat-sangat penting juga harus kita tiru teladani dari sikap yang dilakukan oleh pemazmur. Di ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak memiliki kerinduan lagi untuk beribadah. Ada tendensi berkurangnya jemaat yang hadir di tengah-tengah gereja dalam setiap ibadah. Ibadah minggu, demikian juga dalam ibadah pertangyangan atau apa yang disebut dengan persekutuan doa. Apa yang menyebabkannya dan apa yang mendorong sehingga banyak orang lebih menyukai hal-hal yang disebut dengan keinginan daging? Karena banyak orang saat ini berfokus kepada apa yang disebut dengan kesenangan sementara. Kalau kita lihat tadi di epistel di Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1 diceritakan ada kebanggaan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah jemaat Filipi itu yang berhubungan dengan kebanggaan yang mempermalukan mereka, merindukan hal-hal yang demikian. Sudah banyak juga hal itu terjadi. Misalnya merindukan kesenangan sesaat walaupun tidak seturut dengan kehendak Tuhan, walaupun bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi pemazmur memberikan penekanan dan menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, memiliki persekutuan. Dan kita harus ingat, Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 11 ayat 28, bagaimana kita diundang untuk memiliki, untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah melalui persekutuan kita yang intim dengannya. Di Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji kepastian yang bersumber dari Yesus sendiri kepada kita orang percaya untuk tidak ragu-ragu datang ke bait Allah untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa dia punya kerinduan? Mengapa pemazmur punya kerinduan? Di ayat 5 dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.
Dia menjelaskan segala sesuatu apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupannya. Secara khusus ketika dia mengalami persoalan pergumulan yang hebat yang berasal dari para musuhnya. Salah satunya dikatakan tadi melindungi aku. Tetapi tidak hanya itu saja. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Artinya niat dari orang-orang yang membencinya tidak kesampaian karena perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di ayat 6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Melalui firman ini mau dijelaskan kepada kita pertolongan penyertaan Tuhan yang memampukan pemazmur dapat menegakkan kepalanya. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Artinya dia percaya sepenuhnya pertolongan Tuhan memampukan dia, menguatkan dia, menjalani hidupnya walaupun harus mengalami banyak tantangan. Dan prinsip yang dinyatakan oleh pemazmur harus benar-benar kita hidupi. Sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi bagi kita di tengah situasi sulit, di tengah pergumulan. Kita percaya penyertaan kekuatan daripada Tuhan menjadikan kepala kita tegak dan bisa mengalahkan segala sesuatu yang mencoba untuk mempengaruhi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, di ayat 6 berikutnya dikatakan, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ada lagu sekolah minggu tentang gambaran bagaimana hidup beriman. Dalam nyanyian itu dikatakan, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pertanyaan bagi kita untuk menjadi perenungan. Masihkah ada waktu bagi kita untuk membaca Alkitab setiap hari untuk kita hidupi supaya nantinya melalui firman Tuhan menjadi pondasi, menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Dan juga menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Bernyanyi lagu-lagu rohani. Ataukah sudah lebih banyak orang mengetahui, menghafal lagu-lagu duniawi daripada lagu rohani? Tetapi melalui firman ini dinyatakan kepada kita tugas tanggung jawab kita dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan harus benar-benar mewujud nyatakan hidup yang senantiasa merindukan persekutuan dan mampu menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus di dalam hidupmu untuk menyaksikan setiap pekerjaan Tuhan yang kamu alami, yang kamu rasakan, sehingga dengan demikian hidup menjadi berkat dan kemuliaan bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu yang memberikan kesempatan bagi kami beribadah di tengah-tengah ibadah minggu kami pada hari ini. Bapa di surga, melalui firman-Mu kami telah diingatkan untuk mewujud nyatakan hidup sebagaimana yang diwujud nyatakan oleh pemazmur Daud dalam hidupnya. Ketika ia mengalami persoalan, ketika ia mengalami ancaman pergumulan, dia datang ke hadapan-Mu dan menyerahkan hidup hanya kepada Engkau saja. Bapa di surga, biarlah kami dimampukan untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau menyerahkan hidup dan kehidupan setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui penyertaan dan pertolongan Tuhan, mereka dimampukan untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.